Minasan konnichiwa. Selamat datang di channel Hashida Japanese Class. Kerja di Jepang kelihatannya keren. Gaji besar, hidup nyaman di negara maju dengan berbagai fasilitas modern, dan dengan tunjangan sosial yang menjamin masa depan dan hari tua. Tapi, kenyataannya tidak selalu seindah itu. Banyak pekerja Indonesia di Jepang yang akhirnya stres, menyesal, bahkan ingin pulang lebih awal dan gagal mewujudkan harapannya. Di video ini, saya akan mengungkap masalah-masalah yang paling sering dihadapi pekerja di Jepang, dan yang paling penting, bagaimana cara menghadapinya. Seperti apa situasinya, dan bagaimana solusinya. Silakan tonton videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Peluang kerja di Jepang melibatkan adanya kebutuhan kerja di Jepang, kebutuhan pekerja dari calon pekerja Indonesia, dan adanya penghubung antara keduanya. Dari sini muncul bisnis penyaluran tenaga kerja yang melibatkan permintaan dari pemberi kerja, penawaran dari pencari kerja, dan jasa penyaluran yang menghubungkan keduanya. Dimanapun, bisnis adalah bisnis. Ketiga pihak pasti memiliki harapan dan kepentingannya masing-masing yang berpotensi terjadi hubungan yang bisa saja positif atau negatif. Dan apabila yang terjadi adalah hubungan yang negatif, maka berpotensi terjadi konflik kepentingan yang berdampak negatif, terutama kepada pekerja dan calon pekerja. Berbagai dampak negatif muncul di media sosial, dan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai konten yang menarik, sebagai pembelajaran berdasar pengalaman langsung dari para pekerja. Masalahnya sangat random. Saya mencoba memahami benang merah dari berbagai masalah yang timbul, menemukan akar masalahnya, dan menyarankan solusi untuk kita semua. Saya mulai dengan memahami berbagai harapan dari pekerja, pencari kerja, dan penyalur tenaga kerja, serta potensi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, harapan dari pemberi kerja. Seperti disampaikan di video sebelumnya, Jepang mengalami krisis tenaga kerja akibat jumlah penduduk yang terus menurun. Sekitar 30% penduduknya berusia di atas 65 tahun, berakibat pada terbatasnya tenaga kerja produktif yang berpotensi memberikan dampak negatif pada ekonomi negara Jepang. Rendahnya minat generasi muda pada pekerjaan tertentu mendorong pemerintah Jepang mendatangkan pekerja asing untuk mengisi pekerjaan yang kurang diminati pekerja lokal. Dari sini kita paham bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah yang tidak diminati oleh pekerja lokal Jepang. Artinya, ada kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Ketika pekerja asing menghentikan pekerja lokal, berarti juga harus siap menerima kondisi yang tidak sesuai dengan harapan pekerja lokal, yang bisa jadi juga tidak sesuai dengan harapannya. Dari sisi perusahaan, perekrutan tenaga kerja tentu saja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai tambah kepada perusahaan secara optimal. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit calon tenaga kerja yang tidak memenuhi harapan, seperti rendahnya kemampuan bahasa Jepang dan komunikasi, keterampilan kerja, hingga adaptasi budaya kerja Jepang. Rendahnya kemampuan bahasa Jepang adalah masalah utama penyebab rendahnya kemampuan komunikasi pekerja, sesuatu yang sangat penting dalam budaya kerja perusahaan Jepang. Budaya kerja Jepang menjunjung tinggi kolektivitas dan kerjasama, di mana komunikasi menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan tim dan proses kerja secara efektif dan efisien. Rendahnya kemampuan komunikasi merupakan kekecewaan terbesar dari perusahaan Jepang yang tidak banyak disadari oleh pekerja dari Indonesia. Kekecewaan ini berpotensi pada pelanggaran seperti pemotongan gaji yang tidak jelas, upah lembur tidak dibayar, diskriminasi dan bullying, hingga tindak kekerasan terhadap pekerja. Selain itu, perusahaan sebagai organisasi bisnis tentu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan seminimal mungkin biaya dalam menghasilkan produk dan jasa. Salah satu komponen biaya yang mungkin bisa ditekan adalah biaya tenaga kerja, yang berpotensi terjadinya eksploitasi tenaga kerja yang merugikan pekerja. Kedua, harapan dari pekerja. Ketika bekerja di Jepang,
Pekerja tentunya mempunyai harapan yang tinggi seperti gaji yang tinggi, lingkungan kerja yang kondusif, tempat tinggal yang layak, dan kehidupan yang nyaman. Sayangnya, tidak semua calon pekerja memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang situasi dan kondisi pekerja di Jepang, yang bisa jadi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal ini bisa berujung pada kekecewaan, kehilangan semangat kerja, dan perasaan putus asa hingga tidak sedikit yang menjadi stres dan memutuskan untuk pulang dengan kegagalan. Sebelum membuat keputusan, mari kita pahami bagaimana perhitungan gaji dan upah di Jepang, kondisi dan lingkungan kerja, serta tempat tinggal yang disediakan untuk para pekerja. Gaji bersih pekerja asing di Jepang terdiri dari upah kerja reguler ditambah dengan upah lembur, dikurangi potongan-potongan seperti pajak penghasilan, asuransi kesehatan dan pensiun, biaya asrama dan transportasi yang kadang ditanggung oleh perusahaan. Berbeda dengan di Indonesia, di mana upah minimum regional UMR dihitung dalam satuan gaji per bulan, gaji di Jepang umumnya dihitung berdasarkan upah per jam dalam sehari. Untuk bidang pekerjaan dengan jam kerja teratur seperti industri manufaktur, pengolahan makanan, perawat lansia, dan sebagainya, dapat menerima gaji bulanan yang relatif stabil dari bulan ke bulan. Tetapi, untuk pekerjaan seperti pertanian, penangkapan ikan, dan sebagainya, yang jumlah per jam kerja per harinya tidak menentu, besaran gaji yang diterima per bulannya juga bervariasi. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Jepang, semua pekerja, tanpa membedakan warga negara, berhak mendapat upah lembur maksimal 45 jam per bulan atau 360 jam per tahun. Khusus untuk industri dengan beban kerja tinggi seperti konstruksi dan transportasi, batasan jam lembur bisa mencapai maksimal 720 jam per tahun dengan syarat dan persetujuan dari otoritas terkait. Upah lembur dihitung berdasarkan upah kerja reguler yang besarnya antara 125 hingga 160% dari upah kerja reguler, tergantung waktunya seperti siang, malam, hari libur, atau tanggal merah. Tingginya upah lembur dibanding upah kerja reguler dan lamanya waktu lembur untuk bidang pekerjaan tertentu kadang-kadang dianggap sebagai beban biaya tinggi oleh beberapa perusahaan. Akibatnya, sering terjadi pelanggaran dalam pembayaran upah lembur tidak sesuai aturan atau bahkan tidak dibayar sama sekali karena dianggap sebagai risiko pekerjaan. Kadang-kadang ada masalah pemotongan gaji tidak jelas yang mungkin muncul karena pelanggaran oleh perusahaan atau ketidakpahaman pekerja saat tanda tangan kontrak. Kondisi dan lingkungan kerja tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pekerja, yang berpotensi terjadi kelelahan fisik, mental, emosional, dan dampak negatif lainnya. Pekerjaan di bidang industri umumnya menuntut kepatuhan yang ketat terhadap instruksi kerja terkait prosedur keselamatan dan kerja shift untuk pencapaian target yang ketat. Industri pengolahan makanan butuh ketahanan terhadap suhu rendah di ruang penyimpanan dingin, cold storage, suhu panas di oven atau penggorengan, serta kelembaban di tempat potong dan cuci bahan. Pekerjaan seperti penangkapan ikan dan konstruksi menuntut ketahanan fisik dan mental untuk menghadapi kondisi lingkungan, beratnya pekerjaan, dan suasana kerja yang keras. Perawat lansia dituntut untuk sabar dan empati yang tinggi, serta bisa menguras tenaga dan emosi, karena mengurusi lansia yang umumnya sudah tidak sehat secara fisik atau bahkan psikis. Tekanan kerja di bidang pertanian relatif rendah, kecuali pada masa tanam dan panen, tapi lokasi kerja umumnya jauh dari perkotaan dan minim interaksi yang berpotensi kesepian. Sebelum bekerja di Jepang, mungkin Anda membayangkan tinggal di apartemen di perkotaan dan kehidupan negara maju seperti yang pernah Anda lihat di medsos atau internet. Tidak semua yang Anda bayangkan itu benar dan bisa menjadi nyata. Tergantung di mana Anda bekerja, pekerjaan apa yang Anda lakukan, dan situasi seperti apa yang Anda harapkan. Lokasi pabrik umumnya di pinggiran kota, bahkan untuk bidang pekerjaan seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, bisa jadi lokasinya di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Untuk lokasi yang jauh dari perkotaan, kemungkinan Anda tidak tinggal di apartemen, jauh dari berbagai fasilitas, dan bahkan minim interaksi sosial yang bisa membuat tidak kerasan.
Untuk pekerja konstruksi, kadang-kadang harus tinggal di tempat tinggal yang tidak permanen, berpindah-pindah sesuai lokasi proyek yang sedang dikerjakan. Untuk pekerja di kota besar seperti Tokyo, Osaka, Yokohama, dan Kyoto, biaya apartemen sangat mahal. Satu apartemen bisa dihuni hingga 5-6 pekerja untuk menekan biaya. Ketiga, harapan dari penyalur tenaga kerja. Penyalur tenaga kerja terdiri dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Organisasi Pengirim Tenaga Kerja atau Sending Organization (SO). LPK dan SO menjembatani antara pemberi kerja dan pencari kerja dengan menyediakan tenaga kerja dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja di Jepang. Untuk menyediakan tenaga sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, LPK harus memberikan kursus kemampuan bahasa Jepang dan pelatihan keterampilan tertentu. LPK juga harus mempersiapkan fisik dan mental, pemahaman etika dan budaya kerja, serta aturan publik agar calon pekerja siap beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan sosial Jepang. LPK dan SO yang baik juga harus membantu calon pekerja menyiapkan dokumen untuk pengurusan visa kerja, persiapan keberangkatan, hingga konsultasi selama di Jepang. LPK dan SO umumnya berupa organisasi bisnis, meskipun ada yang bersifat nirlaba seperti LSM dan yayasan, atau badan pemerintah seperti BLK dan BP2MI. Sebagai organisasi bisnis, LPK dan SO adalah organisasi yang tentunya berharap keuntungan optimal dari fee yang diperoleh untuk perkembangan bisnisnya. Ketatnya persaingan bisnis mendorong LPK dan SO harus kompetitif untuk bisa bersaing dan bertahan demi kelangsungan bisnisnya yang berpotensi terjadinya persaingan yang tidak sehat. Agar tetap kompetitif, tidak jarang LPK menekan biaya pelatihan dengan menurunkan kualitas pelatihan yang diberikan sehingga menurunkan kualitas dan kompetensi lulusannya. Bekerja adalah prospek jangka panjang. Keputusan Anda hari ini akan menentukan karir Anda di masa depan, bahkan mungkin akan menentukan jalan hidup Anda selamanya. Bijaksanalah dalam membuat keputusan, pertimbangkan setiap peluang dan risiko secara detail dan menyeluruh, dan perhatikan poin-poin penting sebagai berikut. Pertama, sebelum memutuskan untuk bekerja ke Jepang, kumpulkan informasi yang cukup, pelajari dan cermati dengan seksama, pastikan Anda paham peluang dan risiko bekerja di Jepang. Lakukan introspeksi dengan melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Pastikan bahwa Anda orang yang sesuai dengan peluang atau risiko yang ada. Susun rencana karir sebagai pedoman untuk mencapai tujuan melalui tahapan yang jelas dengan risiko yang terukur dan pasti. Kedua, kuasai kemampuan bahasa Jepang tidak sekedar untuk kelengkapan dokumen GFT atau GLPT, tapi sebagai kemampuan untuk berkomunikasi di lingkungan kerja dan kehidupan sosial. Sertifikat GFT atau GLPT hanya sebuah kualifikasi bahwa Anda telah lulus tes tahap tertentu, bukan kemampuan untuk bisa berkomunikasi di tempat kerja dan lingkungan sosial di Jepang. Soal-soal tes GFT dan GLPT dan pembahasannya dengan mudah bisa kita dapatkan dari internet atau media sosial. Sehingga lulus tes belum tentu mencerminkan kemampuan bahasa Jepang Anda sesungguhnya. Perbanyak belajar dan berlatih kemampuan bahasa Jepang terkait dengan dunia usaha sebagai modal untuk menguasai kemampuan komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam budaya kerja Jepang. 3. Bekali diri dengan keterampilan yang memadai dan benar-benar Anda kuasai, bukan sekedar belajar untuk mendapatkan sertifikat SSB sebagai persyaratan kerja ke Jepang. Dengan berbekal keterampilan yang baik, Anda akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaan, sehingga Anda mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan kualitas yang tinggi. Dengan demikian, Anda tidak akan dianggap rendah, bahkan dihargai, sehingga Anda merasa nyaman di lingkungan kerja dan mengoptimalkan potensi diri dalam pengembangan karir. Keempat, apabila Anda menggunakan jasa penyalur tenaga kerja seperti LPK dan SO, pastikan bahwa organisasinya kredibel dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan selama Anda bekerja di Jepang. Silakan tonton video
tips memilih LPK dan SO di channel Hashida Japanese Class untuk mendapat informasi yang cukup agar Anda tidak tertipu dan menyesal di kemudian hari. 5. Ketika Anda menghadapi masalah terkait pekerjaan, jangan pernah sembunyikan. Karena sekecil apapun masalah, kalau disembunyikan akan menjadi besar dan semakin sulit untuk diselesaikan. Bersosialisasilah dengan komunitas pekerja Indonesia di Jepang, berkonsultasi dengan LPK dan SO, atau buat pengaduan ke organisasi resmi dari pemerintah Jepang atau Indonesia. Untuk pekerja magang, Anda bisa melapor ke Kino Jishu Kiko yang menyediakan layanan dalam berbagai bahasa melalui telepon ataupun link yang tersedia di deskripsi. Untuk pekerja Tokute Kino, bisa menghubungi Hello Work, kantor pemerintah untuk ketenagakerjaan, mediasi masalah kerja dan pengaduan, atau bisa juga melapor ke Serikat Pekerja Rodo Kumi Ai. Atau Anda bisa minta bantuan langsung untuk advokasi dan mediasi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tokyo atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Osaka. Yang keenam, berpegang teguhlah pada tujuan Anda bekerja seperti telah tertulis dalam rencana karir, dan pastikan bahwa Anda bekerja untuk hidup bahagia dan masa depan, bukan sebaliknya. Identifikasi setiap masalah, lakukan evaluasi, dan lakukan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa Anda dapat mencapai tujuan dengan baik dan sukses. Bekerja di Jepang bukan berarti tanpa masalah. Tetapi, semua masalah bisa dihadapi asal Anda memahami akar masalahnya dan yang terpenting, dapat menemukan solusi yang terbaik. Kalau Anda masih di Indonesia, persiapkan diri dengan baik. Dan kalau Anda telah bekerja di Jepang, Anda tidak sendiri. Banyak yang merasakan hal yang sama, banyak yang berhasil bertahan, dan sukses mewujudkan harapannya. Untuk itulah, channel Hashida Japanese Class ada. Kami selalu mendukung Minasang dalam berjuang meraih harapan dan masa depan yang lebih baik. Kalau Anda punya pengalaman atau ingin sharing, tulis di komentar. Dan jangan lupa, share video ini ke teman-teman Anda yang telah bekerja atau yang akan kerja ke Jepang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat membantu Minasang dalam meraih sukses. Silakan subscribe channel Hashida Japanese Class dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Jangan lupa share video ini agar bisa berbagi manfaat dengan orang lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.